sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 119 ayat 105 sampai 107. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang dalam rasa syukur dan terima kasih untuk hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Hari ini kami kembali ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami meneguhkan hati dan pikiran kami, supaya apapun yang boleh kami dengar lewat firman Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan mampukanlah hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus pasal keempat, ayat pertama sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan kebenaran kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu.
Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Saudara, hari ini tema yang diangkat adalah kekuatan Allah di tengah kerapuhan. Saudara, kalau seseorang ditanya, apakah orang itu mengakui bahwa ia adalah manusia terbatas? Saya rasa siapapun yang akan ditanya akan menjawab, ya, saya adalah manusia terbatas. Tapi saudara, mengakui itu tidak sama dengan menerima ataupun juga terbuka untuk menyadari akan keterbatasan yang di dalam dirinya. Tidak sedikit orang, saudara, sebenarnya di zaman sekarang ini mencari apa yang namanya citra diri. Citra diri agar terlihat sempurna, agar terlihat kemilau di mata orang, agar terlihat apa yang dilihat orang dikejar karena kesempurnaan dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang diharapkan banyak orang. Dan ini bisa kita lihat secara tidak jauh-jauh ya dalam kehidupan nyata ketika di era digital sekarang ini. Banyak orang mengejar apa yang namanya eksis. Baik mungkin eksis di Facebook, mungkin di Instagram, mungkin juga di TikTok, atau di media massa lainnya. Yang penting eksis, yang penting tampil beda, yang penting bisa disorot orang, dan yang penting mendapatkan mungkin ribuan likes dan lain sebagainya. Nah saudara, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa orang lebih mementingkan apa yang di luar dirinya dari apa yang ada di dalam dirinya. Nah, padahal kita menyadari juga saudara bahwa dalam fenomena yang memang sekarang ini marak terjadi di masyarakat kita, sebenarnya apa yang terjadi di luar di masyarakat kita itu juga bisa terjadi loh, juga di lingkup kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita mungkin mengingat juga ketika kita membaca Alkitab, bagaimana misalnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya, padahal mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh yang sangat mendalami Taurat, mendalami firman Tuhan, tetapi di balik mereka mendalami firman Tuhan sebenarnya ada kecenderungan di dalam hati mereka untuk menonjolkan diri, untuk disorot orang, untuk dipuji, dan lain sebagainya. Nah, padahal kita menyadari juga bahwa di dalam kehidupan ini bukan itu yang harusnya dikejar. Kenapa? Karena kita bisa belajar pada pagi hari ini. Terutama dalam hal ini kita bisa belajar saudara dari sosok yang bernama Paulus. Saudara, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang kita kenal sebagai orang yang berdedikasi, orang yang mempunyai integritas. Kenapa dia bisa menjadi orang yang berdedikasi dan berintegritas? Itu tidak lain karena dia ingin tampil seotentik mungkin, seoriginal mungkin. Sesuatu yang justru seringkali ditutup-tutupi orang, disembunyikan orang. Orang kan ingin tampilnya sempurna, ingin tampilnya luar biasa di depan banyak orang. Tapi tidak sebaliknya dengan Paulus. Dalam hal ini, Paulus bukan membesar-besarkan dirinya bahwa dia adalah orang berdosa dengan segala kekurangan dan kesalahan-kesalahannya. Tetapi sebenarnya sebagai hamba Tuhan, dia ingin berbuat sebaik mungkin, menolak perbuatan-perbuatan yang tersembunyi, yang sebenarnya perbuatan-perbuatan itu memalukan. Paulus tidak mau berlaku licik. Dia juga dikatakan tidak mau memalsukan firman Allah. Dia menyerahkan dirinya dan mempersilahkan orang lain mempertimbangkan bagaimana perilaku kehidupannya. Sehingga kalaupun ada orang yang menjadi percaya, beriman kepada Kristus, Paulus menyadari itu bukan karena kehebatan dirinya, tetapi justru karena orang bisa melihat bahwa kesempurnaan hidup Paulus itu terlihat dari kehadiran Allah, kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Paulus sangat sadar secara dirinya bagaikan sebuah bejana tanah liat. Bejana tanah liat yang kita tahu bahwa yang namanya tanah liat itu adalah
barang atau bentuk yang rapuh, lemah, mudah pecah. Dan Paulus pernah juga menceritakan pengalaman-pengalaman yang begitu berat dan juga mendapatkan tekanan-tekanan yang luar biasa. Tapi apapun itu dia ungkapkan seoriginal mungkin, seotentik mungkin. Dia mengatakan dia pernah mengalami ditindas, mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi dia katakan dia tidak terjepit. Dia pernah habis akal, tidak tahu jalan keluar mana yang harus dia tempuh. Tetapi dia tidak menjadi seorang yang putus asa. Dia pernah dianiaya, namun dia tidak ditinggalkan sendiri. Pernah dihempaskan, tetapi tidak binasa. Nah saudara, dalam kondisi seperti ini, bukankah ini mau menunjukkan bahwa di satu sisi Paulus adalah manusia biasa, seperti kita semuanya. Tetapi di balik apa yang dialami di dalam hidupnya, yang dia sadari dia lemah, rapuh, ringkih, dan lain sebagainya, seumpama tadi bejana tanah liat, tetapi di balik itu dia menyadari ada kuasa Allah. Kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya yang merupakan harta rohani yang penting. Kuasa Allah dalam kekuatan Allah itu yang bekerja melalui dirinya. Karena itu kita bisa melihat ya, sosok Paulus bukanlah sosok yang mudah menyerah. Bukan pula orang yang mudah berputus asa atau berfokus kepada kelemahan. Kadang-kadang di zaman sekarang ini kita juga bisa melihat ya, orang yang menjual belikan dalam tanda kutip kelemahan begitu ya. Tapi Paulus tidak begitu saudara. Dia adalah orang yang di dalam segala kelemahan, keterbatasannya, kerapuhannya, tapi dia sungguh meyakini akan kekuatan kuasa Allah yang melampaui segala kelemahan dan keterbatasannya. Sehingga di tengah-tengah situasi yang paling berat sekalipun, dia tetap tegap berdiri di tengah badai kehidupan ini. Saudara, kita memang manusia yang biasa, manusia yang lemah, bisa disakiti, bisa dihancurkan. Tetapi sekali lagi, jangan pakai kelemahan dan keterbatasan kita, terutama untuk berkata, ya udahlah, saya ini orang berdosa, saya ini siapa sih yang banyak salah dan segala hal yang dosa dan lain sebagainya. Jangan saudara, justru kita harus menunjukkan bahwa di dalam diri kita yang lemah ini sesungguhnya Allah bekerja, Allah hadir. Sehingga di sanalah orang bisa melihat bahwa kehadiran Allah itu bisa membentuk diri kita yang lemah menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tough, orang-orang yang mampu berjuang. Sehingga di situasi seperti itulah justru kita menjadi contoh teladan dan saluran berkat bagi orang-orang lain. Nah, oleh karena itu, kalau pada hari ini kita membahas satu tema tentang kekuatan Allah di tengah kerapuhan, maka ayo dalam segala kerapuhan, entah karena kita sakit, entah karena kita mengalami kesulitan secara ekonomi, entah kita mengalami masalah dalam keluarga kita masing-masing karena hubungan yang retak, dan pergumulan-pergumulan lain yang berat yang mungkin tidak dapat diceritakan saudara-saudara kepada orang lain. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari jaga harta rohani yang kekuatan Allah itu untuk boleh tetap meyakini bahwa sesungguhnya kita punya kekuatan. Bahkan kekuatan melampaui segala peristiwa hidup yang berat sekalipun. Sebab apa? Sebab Allah beserta dengan kita. Karena itu, serahkanlah hidup kita dan andalkan Tuhan. Dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam segala kerapuhan hidup kami, yang kadang kami terombang-ambing di tengah berbagai pergumulan hidup. Karuniakanlah pengharapan dalam hidup kami. Berikanlah kami kepercayaan dan keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Memberikan kami pertolongan pada waktunya, dan kami menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan,
Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami, agar apabila ada persoalan-persoalan pelik dalam keluarga yang menyangkut relasi dan komunikasi, dapat dijembatani dengan saling mengasihi, mengerti, dan saling mengampuni. Biarlah luka-luka dalam kehidupan keluarga dapat dipulihkan di dalam kasih Kristus. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik mungkin di rumah sakit ataupun juga di rumah masing-masing. Keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan di dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan juga menjadi penghibur, memberikan kekuatan, dan mereka boleh melihat pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat, komisi, serta Pokja dalam mempersiapkan program kerja 2023-2024, sehingga program ini dapat berdampak dalam membangun gereja Tuhan yang terus bertumbuh dan menjadi terang. Dan kami juga berdoa untuk panitia Hari Raya Gerejawi dalam mempersiapkan masa Raya Paskah. Biarlah Tuhan memberkati setiap anggota panitia untuk memiliki semangat melayani dan menemukan kreativitas dalam pelayanan, sehingga masa Raya Paskah dapat dipersiapkan dengan baik. Tuhan, kami juga teringat akan kaum marginal yang mengalami berbagai kesulitan ekonomi. Biarlah ada jalan keluar dari pemerintah dan masyarakat untuk dapat menolong mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Pada akhirnya kami juga ingin berdoa untuk dunia ini. Kami senantiasa merindukan kehidupan yang damai, jauh dari perang. Biarlah pemimpin-pemimpin dunia lebih memikirkan bagaimana kehidupan kemanusiaan yang boleh saling menopang satu dengan yang lainnya. Biarlah ada pertemuan-pertemuan yang membawa perdamaian bagi bangsa-bangsa yang saat ini bertikai ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.